Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cemerlang, ketemu lagi dengan saya Anggi Setiawan dengan NPM 5021184 kelas E Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, mata kuliah Telaah Kurikulum. Pokok bahasanya akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama model-model pengembangan kurikulum, yang kedua model integrasi kurikulum, yang ketiga struktur kurikulum di SD. Masuk pada pembahasan kita. Apa sih model pengembangan kurikulum? Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Selanjutnya, apa saja model-model pengembangan kurikulum? Yang pertama yaitu model administratif, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para penjabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Yang kedua, model pendekatan grassroots, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Yang ketiga, model demonstrasi, pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsayai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru yang bekerja sama dengan para ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Yang keempat, model BACAM. Terdapat 5 bagian pembuatan keputusan pada model ini. Yang pertama, memutuskan arena atau lingkup wilayah pembagian kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum. Yang ketiga, menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang keempat, implementasi kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Yang kelima, model Rogers. Menurut Carl Rogers, bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Yang keenam, model pemecahan masalah. Model ini berasumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, serta sistem sekolah. Yang ketujuh yaitu model Taylor. Model ini menitik beratkan pada bagian merancang suatu kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan dan misi suatu institusi lembaga pendidikan. Pembahasan yang kedua yaitu model integrasi pengembangan kurikulum. Menurut Fogarty, integrasi kurikulum merupakan suatu bentuk kurikulum yang bisa menggabungkan keterampilan, tema, konsep, dan topik secara intern dan antardisiplin atau penggabungan keduanya. Model-model integrasi kurikulum yang pertama, model fragmented, yang kedua model connected, yang ketiga model nested, yang keempat model sequenced, kelima model shared, yang keenam model webbed, yang ketujuh model threaded, yang kedelapan model integrated, yang kesembilan model immersed, yang kesepuluh model networked. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir, struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ke dalam muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.